Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 92. Yuzi menggeram marah. Sialan, Little ya, tunggu saja aku. Setelah berbicara dia membanting ponselnya. Tidak jauh darinya, Li Zhen membalikkan tubuhnya dan mengalihkan pandangannya dari Yuzi. Ia kemudian menatap pemuda yang tersenyum di sampingnya dan berkata dengan ringan. Ya kecil, kau agak berlebihan. Kami memang memanfaatkan Yuzi, tetapi tetap saja, kami telah berteman dengannya selama bertahun-tahun. Aku khawatir Yuzi akan menjadi linglung karena marah sekarang. Jadi kau harus ingat, kelinci yang gelisah juga akan menggigit seseorang. Senyum di wajah pemuda itu segera menghilang. Dia mengangguk pelan dan berkata, aku akan mengingatnya. Namun, jangan khawatir. Aku akan melindungi Yuzi. Li Zhen mengusap dagunya. Ia tampak berpikir sebelum berkata. Yuzi hanyalah pemborosan. Ia tidak hanya gagal mencari tahu latar belakang Tang Xiu, ia bahkan mengalihkan sasarannya kepada kita. Masalah ini mungkin akan sedikit merepotkan. Sepertinya kita harus benar-benar mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas Tang Xiu dengan saksama. Kalau tidak aku tidak akan bisa tidur dengan tenang. Kita sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya sebelumnya, kan? Pemuda itu bingung dan berkata. Dia hanya orang desa yang berasal dari daerah kecil dan memiliki sedikit kemampuan untuk diterima di Universitas Shanghai. Haruskah kita takut padanya karena itu? Apakah kita benar-benar sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Li Zhen berkata dengan nada mencemooh. Kalau begitu ceritakan padaku tentang Cinan dari Aula Pesta Abadi, apa hubungannya dengan dia? Mengapa dia berani membunuh Huan Yu di balapan mobil untuknya? Biar aku ceritakan kepadamu tentang ini. Aku khawatir bajingan ini tidak semudah dan sesederhana itu, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Pemuda itu ragu-ragu sebelum mengangguk. Kemudian dia tiba-tiba berkata, Saudara Zhen, saya tidak mengerti sesuatu. Ada apa? Tanya Li Zhen. Aku tidak mengerti. Mengapa Cheng Ye membawa begitu banyak orang tetapi tidak berani bertindak melawan bajingan itu? Pemuda itu berkata. Secara logika, naskah aslinya seharusnya adalah Cheng Ye muncul bersama anak buahnya untuk menghancurkan bajingan Tang itu. Cheng Ye yang kukenal adalah seseorang dengan kepribadian yang berhati-hati. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Li Zhen berkata dengan nada mencemooh. Dia tidak bertindak karena, pertama, dia tidak tahu latar belakang Tang Xiu. Kedua, mungkin itu karena Kang Xia. Lagi pula, bagi seorang pria yang bisa mendapatkan wanita top seperti Kang Xia mungkin bukan karakter yang sederhana. Benar sekali. Pemuda itu berkata. Bagi wanita superior seperti Kang Xia, kemungkinan besar, jika pria itu tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan mampu mempertahankannya. Bahkan jika dia menyukainya, dia hanya akan mendatangkan masalah. Tapi mengapa aku tidak pernah mendengar tentang Tang Xiu ini sebelumnya? Awalnya, aku tidak ingin menggunakan koneksiku di kota bintang provinsi Shuangqing. Namun sekarang, sepertinya aku harus menggunakannya. Li Zhen berkata. Aku punya beberapa hubungan dengan beberapa anak laki-laki di sana. Jika Tang Xiu terkenal di kota bintang, mungkin orang-orang di kota biru akan tahu. Namun jika mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Kering. Kering. Dari saku Li Zhen, sebuah notifikasi SMS berbunyi. Ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia langsung mengernyitkan alisnya. Itu adalah pesan singkat yang dikirim dari nomor ponsel yang tidak dikenal. Pesan itu berbunyi, saya akan mengunjungi kepala keluarga Li Anda secara pribadi dalam 1 jam. Saya mendesak Anda untuk kembali sekarang. Jadi Anda dapat menjelaskan diri Anda kepada orang tua Anda di rumah. Ekspresi Li Zhen berubah sangat muram. Setelah berhenti sejenak untuk merenung, dia berbicara dengan suara pelan. Ayo pergi. Ayo pergi dulu. Aula Pesta Abadi Shanghai. Cinan memegang setumpuk informasi sambil tersenyum dan berdiri di pintu masuk. Di belakangnya, 4 pria besar berpakaian tuxedo hitam sedang melihat sekeliling, tampak dingin dan muram. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah menemukan semua yang perlu diketahui tentang keluarga Li melalui saluran jaringan intelijen Aula Pesta Abadi. Bahkan informasi tentang 2 wanita simpanan muda kepala keluarga Li dan tentang salah satu dari mereka yang telah melahirkan anak haram,
Semuanya tertulis dengan jelas. Bos. Saat melihat taksi dengan Tang Xiu dan Kang Xia di dalamnya, Cinan melangkah sedikit mendekat. Bagaimana penyelidikannya? Tanya Tang Xiu. Sudah selesai. Semuanya sudah ada di sini. Cinan berkata. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan mobil, jadi kami bisa berangkat kapan saja. Ayo pergi. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Aku akan membaca informasinya di jalan. Setuju? Cinan segera memberi isyarat. Seketika, 3 mobil Audi hitam datang dan berhenti di dekat mereka. Setelah menaiki mobil, Tang Xiu duduk di kursi belakang dan membaca informasi dengan tenang. Namun Kang Xia dengan penasaran mengamati Cinan di kursi depan. Mengingat usia Cinan, dia seharusnya berusia sedikit lebih dari 30 tahun. Namun karena kecantikannya, dia agak khawatir Cinan akan memengaruhi Tang Xiu. Sia-sia, apakah kamu penasaran denganku? Cinan menoleh ke belakang dan menatap mata Kang Xia saat dia bertanya sambil tersenyum. Jejak rasa malu dan canggung muncul di wajah Kang Xia. Seolah-olah dia tertangkap basah saat mencuri sesuatu. Setelah ragu sejenak, dia berkata sambil tersenyum. Benar sekali, Suster Nanan sangat menarik dan cakap. Sekarang aku agak khawatir bos akan memberikan pekerjaanku kepadamu di masa mendatang. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan, aku tidak bisa mengambil alih pekerjaanmu. Cinan tertawa dan berkata. Kecuali kau bisa sering pergi ke luar negeri untuk melakukan berbagai misi. Misi di luar negeri? Ekspresi bingung dan heran muncul di wajah Kang Xia. Bab 381, tamu ganas mengetuk pintu. Sambil menatap Cinan, Tang Xiu berkata dengan enteng. Kang Xia, kau tidak perlu mendengarkan omong kosong Cinan. Dia dan yang lainnya terbiasa mencari yang hidup dari tumpukan orang mati. Yang mereka lihat hanyalah tujuan dan misi. Jadi, tidak ada yang bisa merebut pekerjaanmu. Apa? Terkejut dengan kata-kata Tang Xiu, Kang Xia menatap Cinan yang modis, cantik, dan rupawan. Cukup sulit baginya untuk berpikir bahwa Cinan akan memiliki penampilan seperti itu. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia secara alami menyadari informasi yang tidak diketahui orang biasa. Tipe orang seperti ini bisa disebut pembunuh bayaran, dan juga dikenal sebagai penjahat. Namun, orang-orang kebanyakan menyebut mereka tentara bayaran. Mungkinkah itu latar belakang Cinan? Cinan tersenyum tipis saat berkata, Bos, sepertinya Anda benar-benar mempercayai bawahan wanita Anda ini. Tidak ada orang lain yang tahu identitas saya kecuali anggota inti Aula Pesta Abadi. Tapi Anda memberitahu dia identitas saya? Dia telah mendapatkan kesempatan itu. Tang Xiu menjawab dengan tenang. Senyum di wajah Cinan membeku. Matanya beralih ke Kang Xia. Dia tidak bisa menahan rasa iri di matanya. Kesempatan, itu adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Namun, aturan internal Aula Pesta Abadi telah menetapkan bahwa, kecuali mereka memberikan kontribusi besar bagi restoran, tidak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk diajari. Namun, hanya ada 7 orang dari 100 orang yang berhasil melakukannya hingga hari ini. Selain bos kecil, Gu Xiaosui dan 4 tokoh eksekutif bisnis yang dipercayakan Tang Xiu untuk melakukannya, hanya 2 orang lainnya yang mendapat kesempatan itu, Light dan Dark. Namun dia juga berspekulasi bahwa kedua bersaudara itu, Mo Awen dan Mo Awu, mungkin juga mendapat kesempatan itu. Dengan demikian, di seluruh Aula Pesta Abadi, jumlahnya hanya 10 orang, selain bos besar Guyan Er dan tetua Ji yang misterius. Tapi sekarang sebenarnya ada satu lagi. Sambil mengamati ekspresi Cinan dengan tenang, Tang Xiu berkata, jadi, setiap kali surga memberikan seseorang tanggung jawab besar, pertama-tama surga menguji tekadnya, menguras otot dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, membuatnya sangat miskin, dan mengacaukan setiap usahanya. Dengan cara ini kesabaran dan daya tahannya berkembang, dan kekurangannya teratasi. Kalimat dari karya Mencius ini adalah yang paling saya sukai. Cinan tampak berpikir sejenak sebelum mengangguk perlahan. Saya mengerti maksud Anda, bos. Memberikan anggukan kecil sebagai jawaban, Tang Xiu lalu membaca dokumen di tangannya lagi. Shanghai, Distrik Puning. Kompleks Villa Zenfan, Villa B12.
Li Haoran mengenakan piyama sambil bersandar di sofa sambil membaca salinan dokumen. Akhir-akhir ini, ia menjalani kehidupan yang sangat nyaman sejak ia menyerahkan sebagian besar bisnis Li Group kepada putrinya, Li Dan. Selain itu, perusahaannya juga berkembang pesat dan maju dari hari ke hari, membuatnya merasa sangat santai. Dengan tenang, Tang Xiu berkata. Jadi, setiap kali surga memberikan seseorang tanggung jawab besar, pertama-tama surga menguji tekadnya, menguras otot dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, membuatnya sangat miskin, dan mengacaukan setiap usahanya. Dengan cara ini kesabaran dan daya tahannya berkembang, dan kekurangannya teratasi. Kalimat dari karya Mencius ini adalah yang paling saya sukai. Akan tetapi, meskipun putrinya sangat kompeten, ia tetap harus mengendalikan masalah-masalah yang muncul terkait situasi keseluruhan di provinsi tersebut. Ayah belum tidur? Li Zhen memainkan kunci mobilnya saat dia masuk. Li Haoran mengerjapkan matanya dan merasakan sedikit sakit kepala. Ia merasa tidak berdaya menghadapi putranya ini. Ibunya memanjakannya sejak kecil. Dan sekarang, ia tidak belajar dan tidak melakukan apapun dalam hidupnya. Ia bahkan menganggap semua teguran yang dilontarkannya seperti air yang mengalir dari punggung bebek. Zhen kecil, kemarilah dan duduk. Meski begitu, Li Haoran tetap ingin mengobrol baik-baik dengan putranya. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, ia takut bayi laki-lakinya akan hancur. Li Zhen duduk di sisi berlawanan dari Li Haoran, mengangkat satu kaki di atas kaki lainnya dan berkata, "Apa yang ingin ayah bicarakan?" "Yang ingin kubicarakan denganmu adalah pekerjaanmu." Li Haoran berkata, "Keluarga Li kita punya perusahaan besar dan banyak aset, sementara paman-pamanmu yang muda dan tua bersaing untuk mendapatkan kita. Meskipun adikmu bekerja keras, dia tetaplah seorang gadis. Jadi cepat atau lambat semua bisnis keluarga kita akan diserahkan kepadamu." "Ayah," Li Zhen membuka mulutnya. Li Haoran melambaikan tangannya untuk menyela. "Zhen kecil, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi kau tidak bisa selalu bermalas-malasan sepanjang hari, bukan? Aku berpikir untuk memberimu perusahaan periklanan di bawah grup Li. Aku ingin kau mengelola perusahaan ini. Terlepas dari bagaimana kau mengelolanya, yang terpenting adalah melembutkanmu, sehingga kau bisa menjadi bakat yang berguna di masa depan." "Ayah, dulu aku yang menutup perusahaan peralatan rumah tangga yang ayah berikan kepadaku." Li Zhen memaksakan senyum kecut dan berkata, "Dan sekarang ayah ingin memberiku perusahaan periklanan? Memang, perusahaan keluarga kita memang sangat besar, tetapi aku tidak mampu mengelolanya, maka aku akan mengulanginya lagi dan lagi. Tidakkah ayah berpikir begitu? Lagi pula, aku sadar akan situasiku sendiri. Aku sama sekali bukan orang yang cocok untuk mengelola bisnis." Ekspresi cemberut muncul di wajah Li Haoran saat dia menggeram. "Kamu bisa bertanya jika kamu tidak tahu tentang sesuatu. Kakak perempuanmu akan membantumu dalam menghadapi hal-hal besar, dan kamu akan secara pribadi mengalami hal-hal kecil lainnya. Dengan bantuan kakak perempuanmu, aku yakin kamu akan mampu berhasil." Baiklah. Li Zhen ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecut dan berkata, "Karena kamu ingin aku pergi ke perusahaan periklanan itu, maka aku akan pergi. Namun, kamu harus meluangkan waktu bersamaku. Aku mendapat masalah dan harus menyelesaikannya dengan baik." "Masalah apa?" Alis Li Haoran terangkat. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Dia adalah mahasiswa Universitas Shanghai. Namun, asal-usul dan identitasnya sangat misterius. Li Zhen berkata, "Saya telah mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya beberapa hari yang lalu, tetapi saya belum mengetahui dengan jelas identitas aslinya. Malam ini saya menggunakan beberapa trik untuk menghasut Yuzi untuk menyelidiki orang itu. Namun pada akhirnya, si sampah Yuzi itu tidak hanya tidak dapat menyelidiki detail yang dalam tentangnya, dia bahkan dipukuli dengan kejam. Kalian anak-anak sama seperti kami saat masih remaja. Kalian tidak bisa diam saja dan bersikap tenang." Li Haoran menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Baiklah, aku akan menyuruh Li kecil untuk menyelidiki orang itu besok pagi. Aku juga akan membantumu menyelesaikan masalah ini jika memungkinkan. Aku akan menangani hal-hal kecil ini sendiri, ayah." Li Zhen berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku tidak akan menganggapnya enteng. Lagi pula, ini saatnya aku membuktikan kemampuanku sendiri, kan?" Li Haoran tidak dapat menahan tawa.
Saat hendak menjawab, ponselnya tiba-tiba berdering. Halo? Kenapa kau meneleponku selarut ini, Pak Tuagu? Li Haoran berbicara dengan nada rendah setelah menjawab telepon. Senyum muncul di wajahnya saat ia berkata, "Kau juga belum beristirahat, Pak Tuagu?" "Saudara Li, kamu memang pintar, tapi ingatanmu pendek. Kita, saudara-saudara, punya janji untuk bermain mahjong, tapi kamu tidak pernah datang. Kamu belum tidur, kan?" "Ya ampun. Kau harus memaafkanku. Aku cukup gugup dan terburu-buru akhir-akhir ini, jadi otakku tidak bekerja dengan baik." "Baiklah, aku akan segera ke sana." "Tidak, kami akan pergi ke rumahmu. Bersihkan ruang caturmu dan siapkan teh untuk kami." "Oke." Panggilan berakhir. Sambil menatap Li Zhen, Li Haoran berkata sambil tersenyum, "Paman Gu dan beberapa orang lainnya akan bermain mahjong di sini. Bersihkan ruang catur karena para pembantu sudah pergi istirahat. Juga, ambil daun teh yang bagus dari ruang belajarku dan buatkan sepoci teh untuk kita." "Tidak masalah." Li Zhen menjawab sambil tersenyum. Dia bangkit dan berjalan menuju tangga. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langkahnya terhenti. Dia kemudian berbalik dan berkata, "Ayah, aku lupa memberitahumu tentang satu hal. Orang itu tahu bahwa aku menggunakan Yuzi untuk menjebaknya. Jadi, dia mengirimiku pesan teks." "Apa katanya?" Li Haoran mengernyitkan alisnya. Li Zhen datang ke hadapan Li Haoran, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan teks. Ia lalu berkata, "Ini pesannya." Setelah selesai membacanya, Li Haoran mencibir dan berkata pelan, "Karena dia ingin mengunjungi rumah kita, biarkan saja dia datang. Panggil petugas keamanan kompleks dan beritahu mereka untuk membiarkan orang itu lewat langsung jika dia datang nanti." "Baiklah." Li Zhen menurut dan menyimpan telepon genggamnya lalu bergegas berjalan menuju lantai 2. Sambil menatap punggung Li Zhen saat dia pergi, Li Zhen diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikan ancaman Tang Xiu. Di matanya, Tang Xiu hanya menggertak. Jika dia berani datang ke keluarga Li, orang itu akan merasa sulit untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. 20 menit kemudian, petugas keamanan kompleks, yang sudah mengetahui identitas Tang Xiu, langsung mengizinkannya masuk. Mobil-mobil segera tiba di luar villa B12. Pintu mobil dibuka oleh Chinan saat Tang Xiu keluar dan melirik ke sekeliling lalu diam-diam mengangguk. Kompleks villa ini memang lingkungan yang mewah. Lingkungannya tidak hanya indah, tetapi juga ada kamera pengintai yang dipasang di mana-mana beserta banyak petugas keamanan yang berpatroli. "Ketuk pintunya," kata Tang Xiu dengan tenang. Setelah instruksi Chinan, seorang pria besar segera pergi ke pintu dan membunyikan bel. Sesaat kemudian, gerbang listrik menuju halaman villa terbuka. 2 pria berjas, salah satunya adalah pria parubaya berwajah tegas, keluar. Melihat pawai di luar, salah satu dari mereka sedikit mengernyitkan alisnya dan berteriak, "Siapa kalian?" Chinan mendengus dingin dan berkata, "Katakan pada Li Haoran bahwa bos kita sedang berkunjung." Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Bosmu bermarga Tang?" "Ya," kata Chinan. Pria parubaya itu langsung bergerak dan memberi jalan. Ia lalu berkata dengan ringan, "Bos kami telah memerintahkan kami untuk mempersilakan Anda masuk langsung jika Anda datang." Tang Xiu meliriknya sekilas. Ketika dia memasuki halaman, dia melihat 4 pria kekar di dalam menatapnya dengan jahat. Namun, setelah melihat orang-orang di sekitar Tang Xiu, raut wajah keempat pria kekar itu berubah dan menjadi serius. Sambil melangkah maju, Tang Xiu langsung melihat Li Haoran duduk di sofa ruang tamu. Lelaki tua itu telah mengganti pijamannya dengan pakaian kasual. "Bos Li benar-benar berbudi luhur. Anda masih punya waktu untuk minum teh selarut ini." Setelah mengamati Tang Xiu, alis Li Haoran berkerut saat melihat Kang Xia dan Chinan serta 4 pria besar berjas hitam yang datang bersamanya. Saat mencoba mencari tahu identitas Tang Xiu, dia berdiri dan berkata, "Aku sedang menunggu beberapa temanku yang akan datang nanti untuk bermain mahjong. Ngomong-ngomong, namamu Tang Xiu?" Alih-alih tergesa-gesa menjawabnya, Tang Xiu berdiri di aula sambil melihat sekeliling. Setelah 1 atau 2 menit berlalu,
Pandangannya kembali ke Li Haoran sambil mendesah. Rumah yang bagus. Tempat ini tidak kalah dengan tempat tinggalku. Bos Li adalah pria yang cakap, tetapi agak disayangkan bahwa kau telah melahirkan seorang anak yang hilang. Sambil menyipitkan matanya, Li Haoran berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Sambil menunjuk jarinya ke dirinya sendiri, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Aku? Apa yang ingin kau jawab? Anda? Li Haoran sangat marah. Dia tidak menyangka Tang Xiu akan begitu sombong. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 382, Bingung. Melihat Li Haoran yang marah, Tang Xiu sengaja memperlihatkan ekspresi pengertian yang tiba-tiba. Dia kemudian duduk tegak di sofa tepat di depannya dan berkata sambil tersenyum. Aku ingat kamu bertanya padaku apakah aku dipanggil Tang Xiu atau tidak. Kamu benar, aku dipanggil Tang Xiu, karena aku tidak perlu mengubah nama maupun nama keluargaku. Li Haoran tersenyum dingin dan menunjuk ke seorang pria besar yang berdiri di belakangnya. Pria besar itu mengambil cangkir dan menuangkan satu lagi untuk Tang Xiu. Anda tamu. Silakan minum teh. Setelah melirik cangkir teh, Tang Xiu mengacungkan jempolnya dan berseru memuji. Kepala keluarga Li benar-benar memiliki sikap yang baik. Aku sangat sombong dan mendominasi, tetapi kau malah mau mengundangku minum teh. Sepertinya aku harus lebih banyak berinteraksi dengan kepala keluarga Li nanti agar aku bisa belajar dari usahamu dalam mengendalikan diri. Tuan Tang sedang bercanda. Li Haoran berkata dengan enteng. Aku tidak pantas menyebut diriku sebagai kepala keluarga. Aku tidak lebih dari seseorang yang kata-katanya hanya memiliki pengaruh di keluarga Li. Kau benar-benar tidak berani menyandang gelar kepala keluarga? Tang Xiu berkata dengan heran. Apakah karena aku terlalu memandangmu tinggi di keluarga Limu? Sejauh yang aku tahu, semua keluarga besar sejati di negara ini memiliki kepala keluarga. Tuan Tang, ada pepatah bagus yang mengatakan lebih baik menyingkirkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Li Haoran mencibir. Saya tahu tujuan kunjungan Anda dan saya juga mengetahui tentang pertentangan antara Anda dan anak saya. Saya ingin berbicara dengan Anda berdua, jadi jangan gunakan kata-kata kasar dan sarkasme. Jika anak saya yang salah, saya akan membuatnya tunduk dan mengakui kesalahannya. Tetapi jika Anda yang menindasnya, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dengan perubahan ekspresi, Tang Xiu duduk tegak dan mencibir balik. Aku memuji sikapmu tadi, tetapi kamu berubah menjadi singa yang marah dalam sekejap? Jangankan mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh kesalahan putramu, bahkan jika akulah yang menindasnya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kamu, Li Haoran sangat marah. Ada apa denganku? Kau pikir hanya karena keluarga Limu memiliki perusahaan besar dan aset besar, kau bisa membiarkan putra sulungmu bersikap sombong, mendominasi, dan membiarkan dia menindas orang lain? Tang Xiu mencibir. Kali ini, yang dia provokasi adalah aku. Kalau orang lain, aku khawatir keluarga Limu akan benar-benar kacau, bukan begitu? Tang Xiu, jangan kurang ajar. Li Zhen berteriak dengan marah saat dia berjalan turun dari lantai 2 dan melangkah mendekat. Sambil menilai Li Zhen, Tang Xiu mendecak lidahnya dan mendesah. Wah, tokoh utama sudah datang, ayahmu yang besar mendukungmu, jadi sudah pasti aku tidak senang dengan itu. Katakan padaku, Li Zhen, apakah membunuh dengan meminjam pisau malam ini cukup menarik? Jika ya, aku harus mempelajarinya darimu karena aku sudah cukup bosan sekarang. Berpura-pura bodoh, Li Zhen menjawab. Tidak mungkin aku tahu apa yang kau bicarakan. Apakah kau tahu mengapa aku tidak menegurmu saat aku mengalahkan Yuzi? Tang Xiu berkata dengan enteng. Itu karena aku ingin mengunjungi dan melihat keluargamu dan ayahmu yang besar. Aku ingin tahu seberapa hebat sosoknya karena dia benar-benar bisa melahirkan anak sebodoh itu. Kamu, Li Zhen sangat marah. Mengangkat tangannya untuk menyela, mata Li Haoran melotot ke arah Tang Xiu dan berkata dalam-dalam. Tuan Tang, bicaralah dengan bijaksana. Jangan berpikir Anda bisa bersikap sombong di rumahku hanya karena Anda membawa beberapa orang ke sini. Saya hanya mendengar sebagian kebenaran dari putra saya tentang permusuhan antara Anda dan dia. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang menyebabkan kebencian Anda? Dari perkataan Tang Xiu tadi,
Dia mendengar sesuatu yang membuatnya diam-diam takut. Putra tertua? Hanya ada 5 orang di dunia ini yang tahu bahwa dia memiliki 2 putra. Dia tidak tahu bagaimana Tang Xiu mengetahuinya. Li Haoran, benar? Jangan pura-pura tidak tahu apa-apa di hadapanku. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, kau jelas tahu semua yang telah dilakukan putramu. Kali ini aku datang ke sini untuk meminta penjelasan. Jika kau tidak bisa memuaskanku, apa yang bisa kau lakukan padaku, bahkan jika aku tidak membuatmu puas, hah? Li Haoran mencibir. Siapa yang berani datang dan membuat masalah di kediaman keluarga Li larut malam begini? Sebuah suara terdengar dari pintu depan. Tak lama kemudian, 3 pria parubaya memasuki ruang tamu dengan 5 atau 6 pengawal di sekeliling mereka. Li Haoran sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tampak sedikit malu dan marah. Teman-teman lamanya datang untuk bermain mahjong dan mereka akhirnya melihatnya berhadapan dengan seseorang yang datang untuk mencari masalah dengannya. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Saudara Gu, Saudara Chen, Saudara Gao, saya tidak menyangka kalian akan datang secepat ini. Ini hanya masalah sepele. Saya akan segera memberangkatkan mereka. Kalian bisa langsung pergi ke ruang catur dan bermain, atau kalian mau menunggu saya dulu di ruang catur? Li Haoran bangkit dan menyapa mereka. Tatapan mata ketiga pria parubaya itu tertuju pada Tang Xiu secara bersamaan. Pada saat itu, salah satu ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia seolah tidak dapat mendengar kata-kata Li Haoran saat dia melangkah ke arah Tang Xiu. Dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa saya benar-benar akan bertemu dengan saudara Tang di tempat saudara Li hari ini. Tidak heran Buru Makpie telah memanggil sepanjang hari. Tang Xiu mengernyitkan alisnya sedikit. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan di sini. Ternyata Gu Changmin, bos Dingsen Media, yang memesan nektar dewa terlebih dahulu meskipun ia bahkan tidak tahu tentang anggur itu. Setelah berdiri, Tang Xiu menjabat tangan Gu Changmin. Dia terkekeh pelan. Aku juga agak terkejut. Aku tidak menyangka bahwa saudara Gu benar-benar akan mengunjungi kediaman keluarga Li untuk bermain mahjong larut malam ini. Sungguh semangat yang baik. Baiklah, akhir-akhir ini aku tidak melakukan apa-apa. Aku punya sedikit uang di tanganku, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa dengan uang itu. Gu Changmin tertawa dan berkata, Kakak Tang, bagaimana kalau kau mengajakku dan membiarkanku menghasilkan sedikit uang? Saudara Gu bercanda dengan saya. Anda memiliki bisnis besar, bagaimana bisnis kecil saya bisa menarik perhatian Anda, kata Tang Xiu. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Tang. Saudara Miao banyak bercerita tentangmu. Gu Changmin berkata dengan lantang. Hanya sedikit orang yang bisa membuatku mengagumi mereka. Tapi kamu, aku benar-benar mengagumimu. Tak perlu dikatakan lagi, proyek besar di Star City itu adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Tang Xiu tersenyum tipis. Meskipun demikian, dia tahu sedikit tentang karakter Miao Wentang. Dia yakin pria itu tidak akan mengatakan apapun tentang identitasnya sebagai seorang kultivator. Kakak Gu terlalu memujiku. Karena kamu akan bermain mahjong di sini, silakan pergi ke ruang catur untuk menunggu Li Haoran ini. Aku berjanji dia akan aman malam ini. Ekspresi wajah Gu Changmin sedikit berubah. Ia berbalik untuk melihat Li Haoran. Raut wajahnya berubah lebih serius saat ia berkata dengan suara yang dalam. Li Haoran, apa yang sebenarnya terjadi? Saudara Tang adalah orang yang santai. Jika ia datang menemui Anda secara langsung, itu berarti seseorang di keluarga Li Anda telah menimbulkan masalah. Apa yang membuat Anda tercengang? Minta maaflah kepada saudara Tang. Terkejut, Li Haoran hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Teman lamanya ingin dia meminta maaf kepada seorang anak yang belum menumbuhkan rambutnya? Lebih jauh lagi, apa maksudnya dengan mengedipkan mata padanya? Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan putranya sebelumnya. Putranya belum menyelidiki identitas Tang Xiu dengan jelas sampai sekarang. Mungkinkah latar belakangnya benar-benar tidak sederhana? Saat dia memikirkan hal itu, dia berbalik dan menatap tajam ke arah putranya, Li Zhen. Senyum yang sangat buruk muncul di wajahnya saat dia berkata, Tuan Tang, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda dan saudara Gu saling kenal. Terlebih lagi karena saya baru saja menyinggung Anda.
jadi saya harap Anda cukup murah hati untuk memaafkan saya. Selain itu, bahkan tanpa Anda memberitahu saya sebenarnya tahu bahwa putra saya adalah pengganggu yang menimbulkan masalah. Tetapi Anda dapat yakin, saya akan memberinya pelajaran yang baik. Li Zhen, apa yang Anda lakukan? Kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Tang. Ayah, mengapa kita harus takut padanya? Li Zhen berkata dengan marah. Aku benar-benar tidak percaya dia bisa melakukan apapun padaku. Setelah menyadari perubahan ekspresi Tang Xiu, Gu Changmin langsung mengutuk dalam hati. Hampir dalam sekejap, dia bergegas ke hadapan Li Zhen dan mengangkat tangannya yang besar untuk menamparnya dan berteriak dengan tegas. Diamlah. Tetuamu ingin kau meminta maaf. Terlepas dari bagaimana Li Haoran memanjakan dan mengajarimu, itu masalah keluargamu. Tapi kau, sebagai putranya, tidak boleh mendatangkan malapetaka baginya. Minta maaf. Li Zhen memegangi pipinya. Ia tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi, orang yang memukulnya bukanlah ayahnya, melainkan Gu Changmin. Dia ingin bertindak gila. Namun, identitas Gu Changmin menghalanginya, jadi dia tidak berani membuka mulutnya. Jadi matanya beralih ke ayahnya. Ekspresi Li Haoran berubah sedikit tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka Gu Changmin akan memukul putranya. Meskipun demikian, situasi hari ini telah berubah menjadi situasi seperti itu. Tidaklah pantas baginya untuk marah pada Gu Changmin saat itu juga. Dia hanya bisa menahan perasaan kesal di dalam hatinya saat dia berteriak dengan tegas. Minta maaf. Mengalihkan pandangannya untuk melihat ayahnya dan Gu Changmin, Li Zhen akhirnya menghadap Tang Xiu dan berkata dengan ekspresi enggan. Tang Xiu, aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf karena memiliki niat jahat dalam masalah malam ini. Aku akan mematuhi perjanjian kita sebelumnya untuk menghindarimu saat aku bertemu denganmu nanti. Menghindari. Dia mengucapkan kata ini dengan nada dan ekspresi yang sangat berat. Setelah melirik Li Haoran dan Li Zhen dengan dingin, Tang Xiu menoleh ke Gu Changmin dan berkata dengan ringan. Aku akan melupakan masalah ini karena saudara Gu sudah bertindak. Namun, jika ada orang dari keluarga Li yang memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku karena kehilangan semua kesopanan dan menjadi kejam saat waktunya tiba. Sambil tersenyum, Gu Changmin berkata. Ya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, saudara Tang. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu besok? Aku ingin mengundangmu ke pesta. Lupakan saja. Tang Xiu berkata. Aku masih punya beberapa masalah sepele yang harus kuurus, jadi aku pergi dulu. Gu Changmin buru-buru berbalik dan mengedipkan mata pada Li Haoran. Baru kemudian dia menjawab sambil tersenyum. Baiklah, biar aku yang mengantarmu. Beberapa menit kemudian, setelah ketiga mobil itu pergi, Li Haoran berdiri di depan halaman dengan ekspresi muram saat matanya terpaku pada Gu Changmin. Sambil menahan amarahnya, dia berkata, Saudaraku Gu yang terkasih, aku ingin kamu memberiku penjelasan. Gu Changmin sendiri tampak agak tidak senang. Dia sepenuhnya menyadari makna di balik kata-kata Tang Xiu. Sebelumnya, dia membuat pesanan besar untuk anggur yang diproduksi oleh kilang anggur Tang Xiu meskipun tidak tahu apa-apa tentangnya. Itu karena dia ingin menjalin persahabatan dengannya. Situasi itu bisa dikatakan seperti menjual mukanya. Namun, ketika dia dengan senang hati mencari Li Haoran untuk bermain mahjong hari ini, dia sebenarnya telah menggunakan bantuan itu. Oleh karena itu, dia merasa sedikit kesal saat memikirkan masalah ini. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya di sini? Gu Changmin menjawab dengan nada dan ekspresi dingin. Li Haoran mengernyitkan alisnya lebih dalam, tetapi dia tetap berkata. Masuklah, silakan. Dua pria parubaya lainnya saling berpandangan. Mereka semua melihat apa yang terjadi. Namun, dalam hati, mereka menghela nafas untuk Gu Changmin karena dia ikut campur dalam urusan orang lain. Dia bahkan memaksa Li Haoran untuk meminta maaf di dalam kediaman keluarga Li sambil juga memukul Li Zhen secara pribadi. Itu terlalu berlebihan. Bab 383, tak tersentuh. Di ruang tamu villa, Gu Changmin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo kita ke ruang belajarmu. Akan sangat merepotkan jika beberapa hal diungkapkan tanpa kehati-hatian. Aku baru saja menyia-nyiakan bantuanmu, jadi aku tidak ingin memperumit masalah lagi.
Tetapi saudara Chen dan saudara Gao bukanlah orang luar. Saya rasa tidak apa-apa jika mereka mendengarnya, bukan? Li Haoran berkata dengan enteng. Saya, Li Haoran, kehilangan muka hari ini. Kejadian itu terjadi tepat di depan mereka. Jika masalah ini terungkap di kemudian hari, saya tidak akan punya tempat untuk menunjukkan muka saya ini. Wajah Gu Changmin menjadi dingin. Dia menatap Li Haoran dengan marah beberapa saat sebelum berbalik dan berjalan keluar. Hei, hei, hei. Kakak Gu, kakak Gu. Apa yang kalian lakukan? Seorang pria parubaya mengejar Gu Changmin dan mencengkeram lengannya. Kakak Li hanya ingin menjaga mukanya, jadi itu sebabnya. Baiklah, Lau Gao dan aku akan pergi ke ruang catur sementara kalian berdua berbicara. Dengan sedikit perubahan ekspresi, Li Haoran merasa sedikit tidak percaya setelah melihat perilaku Gu Changmin yang tidak biasa. Orang harus tahu bahwa dia dan Gu Changmin telah berteman selama beberapa dekade, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertindak begitu aneh. Mungkinkah masalahnya ada pada sikapnya? Apakah dia benar-benar membantunya? Pikiran Li Haoran tiba-tiba berubah lebih cepat. Kemarahan di dalam hatinya berkurang banyak. Dia berjalan beberapa langkah ke arah Gu Changmin, memaksakan senyum dan berkata, Saudara Gu, sebenarnya, aku benar-benar tidak punya niat lain. Kita sudah berteman selama puluhan tahun jadi kamu pasti tahu sifatku. Seseorang baru saja membuat keributan di rumahku. Terlebih lagi, aku harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahanku. Jadi kamu bisa melihat bahwa aku tercekik oleh kemarahan di dalam. Tapi aku harap kamu bisa memaafkanku jika aku menyinggungmu. Saudara Gu, katakan saja apa yang terjadi. Kami bukan orang luar, sejak awal. Pria parubaya Gao menimpali. Saya juga tidak mengerti mengapa Anda bersikap seperti itu. Seperti Anda takut pada anak itu. Bagaimanapun, saya khawatir saya juga akan bertindak seperti saudara Li jika hal seperti itu terjadi pada saya. Gu Changmin menarik napas dalam-dalam sambil menatap ketiga pria yang tampak penasaran itu. Ketika melihat rasa malu dan marah di wajah Li Shen, dia mendesah pelan sebelum kembali dan duduk di sofa. Suruh mereka semua pergi. Li Haoran segera melambaikan tangannya, dan semua pengawal meninggalkan aula. Kalian semua, pasti tahu grup Miao di Provinsi Haiking, ya? Gu Changmin berkata perlahan. Kalian juga pasti tahu tentang bosnya, Miao Wentang, yang merupakan teman lamaku. Aku kenal dia. Saya pernah mendengar tentang dia. Ya? Ketiga pria itu mengangguk dan tampak sedikit bingung. Di antara wanita-wanita di samping Tang Xiu, yang sedikit lebih tua, aku yakin kamu juga seharusnya melihatnya, ya? Gu Changmin mendesah. Pria parubaya Gao berkata. Ya, saya pernah melihatnya. Dia meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Dia adalah manajer aula pesta abadi. Dia pandai dan cekatan dalam membangun jaringan dan seorang pengusaha yang sangat kompeten. Benar sekali, itulah aula pesta abadi. Gu Changmin mengangguk dan berkata, Aku tidak tahu tentangmu, tapi seberapa banyak yang kau ketahui tentang aula pesta abadi? Saudara Gu, aula pesta abadi hanyalah restoran mewah. Alis Li Haoran berkerut saat dia berkata, Status macam apa yang kita miliki? Untuk apa kita tahu tentang restoran ini? Jika aula pesta abadi hanyalah restoran mewah, tentu saja aku tidak akan terlihat takut di depan Tang Xiu. Aku bahkan tidak akan menjual mukaku untuk menjaga hubungan baik dengannya. Gu Changmin menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, aku sangat beruntung berada di sini hari ini. Tidakkah kau lihat betapa mencoloknya aku saat aku menyanjungnya sebelumnya? Jika si tua jin itu, si jin Singkui itu juga ada di sini, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak hanya ingin menjaga hubungan baik. Sebaliknya, dia akan dengan terang-terangan menjilatnya. Saudara Gu, tolong ceritakan pada kami tentang aula pesta abadi ini. Raut wajah Li Haoran sedikit berubah. Beberapa hari yang lalu, sejak saudara Miao memberitahuku tentang cerita di dalam aula pesta abadi, dan juga mengetahui bahwa Tang Xiu adalah pemiliknya, aku mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Gu Changmin berkata perlahan. Meskipun aku tidak berani melakukan penyelidikan yang mendalam, sedikit informasi yang kudapatkan sudah cukup membuatku terkejut. Kantor pusat aula pesta abadi telah berdiri puluhan tahun lalu di Pulau Jingmen. Restoran ini memiliki cabang di 4 kota besar,
Pulau Jingmen, Hong Kong, Shanghai, dan Beijing. Selain menjalankan waralaba restoran, mereka juga memiliki bisnis emas, perak, permata, real estate, dan perhiasan mewah di bawah benderanya. Dengan kemampuanku yang terbatas, aku tidak berani menyelidiki balai pesta abadi dalam skala besar. Oleh karena itu, aku hanya memperoleh informasi seperti ini. Aku tidak tahu rincian spesifik tentang berapa banyak bisnis yang dimiliki balai pesta abadi. Saudaraku, hanya karena aula pesta abadi memiliki perusahaan besar, kamu, tanya Li Haoran. Li Haoran, sejujurnya, aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusanmu. Gu Changmin melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan ringan. Sekarang aku menyesalinya. Kakak Gu, Li Haoran membuka mulutnya. Tidak perlu penjelasan lagi. Gu Changmin menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidakkah kau ingin tahu mengapa tindakanku begitu tidak biasa? Sebaiknya aku langsung saja memberitahumu. Keluarga Limu pasti sudah tamat jika aku tidak membelamu malam ini. Besok mungkin akan menjadi peringatan kematian kalian, ayah dan anak. Dari sudut pandang lain, keluarga Limu mungkin sudah menghadapi pertumpahan darah dan musnah jika kami bertiga tidak ingin bermain mahjong di sini malam ini. Li Haoran tiba-tiba berdiri. Dia melotot ke arah Gu Changmin dan berkata, Saudara Gu, apakah kamu mengatakan itu untuk menakut-nakuti kami? Dalam masyarakat saat ini, dengan sistem hukum, bahkan bagi orang-orang kaya dan berkuasa, mereka hanya dapat menyelesaikan 1 atau 2 orang. Tetapi membantai dan memusnahkan keluarga besar, apakah kamu bercanda? Gu Changmin menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan nada mencemooh. Kau bodoh. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya padamu. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor ponsel, dan langsung menekan fitur pengeras suara. Setelah pihak lain menjawab panggilan, dia berkata, Jin tua, ini Gu Changmin. Kakak Gu, kamu belum istirahat? Suara ceria Jin Xingqi terdengar dari telepon. Jin tua, bukan saja aku belum tidur, aku juga baru saja mengalami kerugian, kata Gu Changmin. Ada apa? Ceritakan padaku. Jin Xingqi bingung dan berkata, apakah kamu ingin bantuanku? Jin tua yang baik hati, aku bersama Li Haoran sekarang. Gu Changmin memaksakan senyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu, dan kamu hanya perlu menjawab. Itu akan sangat membantuku, agar tidak kehilangan sopan santun dengan orang lain karena aku baru saja menghabiskan bantuan dari Tang Xiu. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku. Tunggu, tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Teriak Jin Xingqi dari telepon. Kau baru saja menghabiskan bantuan dari Tang Xiu? Bantuan yang kita peroleh dengan susah payah setelah menemaninya dengan riang di aula pesta abadi? Ya. Gu Changmin menjawab dengan nada dan ekspresi pahit. Jin Xingqi terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan. Saudara Gu, meskipun aku tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi antara kamu dan Tang Xiu, serta hal-hal lain yang terkait dengannya, aku dapat memberitahumu satu hal. Kecuali jika keluarga kita menghadapi situasi hidup dan mati yang kritis, menggunakan bantuan itu adalah hal yang mustahil. Baiklah. Sekarang ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Baiklah, kebetulan aku mengunjungi kediaman keluarga Li malam ini dan bertemu dengan Tang Xiu. Dia datang ke keluarga Li untuk meminta penjelasan karena Li Zhen telah memprovokasinya. Selain itu, permusuhan mereka juga tampak cukup dalam. Gu Changmin berkata, aku yakin kau juga tahu tentang watak Li Haoran sebagai seorang ayah yang selalu memanjakan putranya. Dia mungkin juga telah membuat Tang Xiu kesal, sehingga membuatnya tidak puas. Setelah itu, aku maju untuk membelanya sebagai gantinya. Jin Xingqi terdiam sejenak sebelum berkata dengan enteng. Karena terhindar dari pertumpahan darah, keluarga Li-nya benar-benar beruntung. Menurutku, keluarga Li masih bisa menyelamatkan aset mereka jika mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membeli nyawa mereka bahkan jika kau tidak muncul malam ini. Tang Xiu itu, hehe. Kau boleh memprovokasi siapapun di dunia ini, tetapi kau tidak boleh memprovokasi bintang iblis itu. Li Haoran tidak bisa duduk diam. Dia tidak pernah menyangka Jin Xingqi akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia buru-buru berkata, Saudara Jin, ini Li Haoran.
Bisakah Anda memberitahu saya siapa sebenarnya Tang Xiu? Apakah dia memiliki seseorang yang kuat di belakangnya? Pendukung? Hehehe, dia tidak butuh pendukung sama sekali. Jin Xingqi mencibir. Hanya identitasnya sebagai bos aula pesta abadi sudah cukup untuk dengan mudah memusnahkan keluarga Limu. Jangankan keluargamu, bahkan jika keluarga Jinku dan keluarga saudaraku bergabung denganmu, aku khawatir kita tetap tidak bisa melakukan apapun pada aula pesta abadi. Aku bahkan berani mengatakan bahwa ada 99% kemungkinan ketiga keluarga kita akan terhapus. Panik dan terkejut, Li Haoran berteriak. Kakak Jin, kau tidak mencoba menakutiku, kan? Menakut-nakuti kamu, kata Jin Xingqi. Hehe, apakah kamu pikir aku orang yang menggertak hanya untuk menakut-nakuti orang? Ini, wajah Li Haoran sedikit memucat. Li Haoran, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kau benar-benar berutang budi besar pada saudaraku. Jin Xingqi berkata. Bantuan yang begitu besar sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kau hanya dapat membalasnya dengan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Limu. Baiklah. Aku telah mengatakan semua yang harus kukatakan. Kau harus berusaha sebaik mungkin. Panggilan telepon berakhir. Sekarang kau mengerti mengapa aku membuatmu meminta maaf kepada Tang Xiu? Mengapa orang luar memukul anakmu sendiri hanya untuk menyelamatkanmu dari kesulitan? Gu Changmin berkata dengan enteng. Dia pasti akan mati malam ini jika aku tidak memukulnya. Sekarang, apakah kau berani ikut campur? Keluarga Limu akan benar-benar musnah jika kau melakukannya. Mengenai seberapa mengerikan aula pesta abadi, baik kau maupun aku tidak mengetahuinya. Namun, Miao Wentang, teman lamaku, mengetahuinya dengan sangat baik. Begitu juga Jin Xingqi. Li Haoran tiba-tiba berdiri. Ia melangkah ke arah Li Zhen yang terkejut dan menampar wajahnya beberapa kali dengan keras. Ia kemudian berteriak dengan marah. Bawa pantatmu ke ruang belajarku dan berlututlah di sana. Lihat sendiri bagaimana aku akan menyembuhkanmu. Ketakutan dan ketakutan, Li Zhen menutupi wajahnya saat dia setengah berlari menuju ruang belajar. Dia akan menentang ayahnya jika itu terjadi di masa lalu. Namun setelah pengalaman pahit malam ini, serta melihat beberapa petinggi Shanghai takut pada Tang Xiu, itu membuatnya menyadari bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang menakutkan. Li Haoran kembali ke sofa, tetapi dia tidak duduk. Sebaliknya, dia menatap Gu Changmin dalam-dalam dan berkata, Saudara Gu, aku akan selalu mengingat kebaikan dan kebaikan yang kamu tunjukkan kepadaku hari ini. Aku telah sepenuhnya menyaksikan kemurahan hatimu. Selama kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan beritahu aku dengan bebas. Aku sama sekali tidak akan menolak jika aku bisa melakukannya. Ekspresi wajah Gu Changmin kali ini jauh lebih tenang. Ia mendesah. Saudara Li, jika bukan karena persahabatan kita selama puluhan tahun, aku tidak akan pernah mengatakan apapun malam ini. Jika itu orang lain, aku hanya akan menambah hinaan atas luka mereka demi menunjukkan niat baik terhadap Tang Xiu. Kita adalah sahabat lama di sini. Jika aku tidak berbicara, datang ke tempatmu malam ini akan membuatku menyesal. Bab 384, Simpul di Hati. Setelah terbata-bata beberapa saat, Li Haoran duduk kembali di sofa. Ada ekspresi canggung di wajahnya. Dia kemudian tersenyum pahit. Siapa yang mengira bahwa Tang Xiu akan menjadi begitu menakutkan meskipun usianya masih muda? Lihat, posisi kita mungkin terlihat tinggi dibandingkan dengan orang biasa. Namun di mata sebagian orang lain, baik status maupun kekayaan, apa yang kita miliki hanyalah lelucon. Gu Changmin berkata. Mereka yang memiliki warisan selama lebih dari 100 tahun, misalnya, atau keluarga yang berusia beberapa ratus tahun. Mereka tidak jatuh dan merosot selama masa kekacauan besar. Mereka menyembunyikan kemampuan dan kekuatan mereka, menunggu waktu, sambil diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Dengan akumulasi selama bertahun-tahun, siapa yang tahu sampai sejauh mana mereka akan berkembang? Li Haoran merenung dalam-dalam sebelum mengangguk dan berkata, Kau benar. Aku memang sombong kali ini. Sebenarnya, akar permasalahannya adalah putramu. Gu Changmin menghela napas. Li Zhen selalu dimanja sejak kecil. Itu membentuk karakternya menjadi pribadi yang sombong dan mendominasi. Aku membantumu menyelesaikan masalah hari ini, tapi bagaimana dengan lain kali? Begitu dia memprovokasi tokoh besar lainnya,
Bagaimana keluarga Limu akan menyelesaikan masalah itu? Bukankah kalian akan mudah dimusnahkan? Li Haoran tampak agak dingin saat dia mengangguk. Saudara Gu, tenang saja. Aku akan mengikatnya nanti. Aku tidak akan ragu bahkan jika aku harus membuatnya menderita. Gu Changmin mengangguk sebagai jawaban. Namun, ada sedikit kekhawatiran di mata Li Haoran saat dia bertanya. Saudara Gu, apa pendapatmu tentang masalah hari ini? Apakah benar-benar sudah berakhir seperti ini? Jika Tang Xiu adalah orang yang berpikiran sempit. Setelah hening sejenak, Gu Changmin berkata perlahan. Jika aku jadi kamu, aku akan segera menanyakan alamatnya, dan kemudian segera mengirim kompensasi. Ada beberapa keluarga kuat yang setara dengan keluarga Limu yang akhirnya hampir kehilangan kekayaan keluarga mereka karena membayar kompensasi. Itu semua karena mereka memprovokasi Tang Xiu. Desis. Mata Li Haoran berubah menjadi piring, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Segera setelah itu, ia memencet sebuah nomor. Ia kemudian bertanya dengan suara berat. Berapa banyak uang tunai yang tersedia di perusahaan kita saat ini? Saya sudah mendapatkannya. Transfer 600 juta kepada saya. Saya membutuhkannya sekarang. Setelah mengakhiri panggilan, dia mengalihkan pandangannya ke pria parubaya bermarga Li dan Gao. Sambil menatap ekspresi ngeri di wajah mereka, dia memaksakan senyum pahit. Dua teman lama, grup Li saya hanya dapat mentransfer dana hingga 600 juta. Sementara saya sendiri memegang 200 juta. Bisakah kalian berdua meminjamkan saya 200 juta? Saya akan segera mengembalikan uang itu kepada kalian begitu saya mendapatkan kembali arus kas saya. Pria parubaya Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu berpikir untuk memberikan 1 miliar kepada Tang Xiu sebagai tanda permintaan maaf? Sambil menatap Gu Changmin, Li Haoran mengangguk dan mendesah. Aku yakin saudara Gu dan Jin Xingkui tidak akan berbohong kepadaku. Ya, aku akan mengajukan 1 miliar. Anggap saja itu sebagai kerugian finansial untuk menghindari malapetaka. Pria parubaya bermarga Li dan Gao itu saling bertukar pandang. Kami akan mengambil 100 juta masing-masing. Jika tidak cukup, beritahu kami. Pria parubaya Li mendesah. Li Haoran menatap kedua pria itu dengan ekspresi bersyukur. 3 teman lama, aku khawatir aku tidak bisa menemani kalian semua bermain mahjong malam ini. Karena aku sudah berutang budi pada kalian semua, aku harus menebalkan wajahku untuk membantuku menanyakan tentang kediaman Tang Xiu. Aku akan mengunjunginya secara pribadi. Tidak masalah. Baiklah. Ketiga pria itu mengangguk bersamaan. Kompleks Villa Blue Star. Tang Xiu membawa Kang Xia kembali ke sini. Sebenarnya, Kang Xialah yang meminta untuk kembali ke sini. Cinan dan anggota Aula Pesta Abadi langsung kembali ke restoran saat mereka dalam perjalanan. Bos, apakah ini tempat tinggalmu? Villa yang mengagumkan dan bergaya. Kang Xia tidak begitu tertarik dengan villa itu. Namun, itu menyangkut villa milik orang lain, dan bukan tempat tinggal Tang Xiu, yang membuatnya melihat-lihat sepuasnya. Bibiku yang memberiku villa ini. Tang Xiu tersenyum pucat dan berkata, aku mungkin akan tetap tinggal di kampus setelah masa perkuliahan baru Universitas Shanghai resmi dimulai. Namun, aku akan tetap tinggal di sini kapanpun aku bisa. Aku benar-benar ragu kau bisa tinggal di kampus, ya? Kang Xia tertawa. Tanpa sadar tertawa, Tang Xiu menjawab. Jangan meremehkanku. Aku telah melalui masa-masa sulit, tetapi aku berhasil melewatinya. Jangankan asrama universitas, aku bisa hidup dengan baik bahkan jika kau memberiku gudang. Kang Xia tertawa menawan. Sambil melingkarkan lengannya di pinggang pria itu, dia berkata dengan suara rendah. Pria yang aku sukai benar-benar seperti naga di antara pria. Tahukah kamu bahwa aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya? Aku tidak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pada seorang pria. Tapi sejak setelah itu, aku selalu merindukanmu setiap hari, merenungkan apa yang sedang kamu lakukan, bertanya-tanya apakah kamu sudah makan atau belum, bertanya-tanya apakah kamu tidur. Sekarang, aku akhirnya menyadari bahwa mencintai seseorang akan membuatku khawatir dan ingin bertemu dengannya. Tang Xiu terdiam sejenak, sebelum mendesah pelan dalam hati. Ia mengulurkan tangannya untuk membelai rambut panjangnya yang anggun dan berkata dengan lembut. Kau harus mengerti bahwa aku tidak bisa menikahimu.
Aku juga tidak bisa mencintaimu sepenuhnya. Kang Xia mendongak, sepasang matanya yang cerah menatap tajam ke arah Tang Xiu. Dia bertanya, bisakah kau memberitahuku alasannya? Apakah kau pernah mengalami trauma emosional sebelumnya? Tang Xiu menghindari tatapan mata Kang Xia. Dia mendorongnya dengan lembut, dan perlahan berjalan ke lantai 2. Setelah memasuki kamarnya, dia mengeluarkan sebotol anggur dari pendingin anggur, menuangkannya ke dalam 2 cangkir dan menyerahkan satu kepada Kang Xia, yang mengikutinya dari belakang. Dia kemudian berbalik ke balkon, memperhatikan lampu redup di luar, dan bayangan pohon yang menari-nari. Baru kemudian dia berbicara dengan suara rendah. Dulu aku adalah seseorang yang tidak pernah pandai mengungkapkan perasaanku. Tetapi ketika seseorang jatuh cinta pada seseorang, orang itu akan mengalami kasih sayang yang tulus. Ada satu hal yang tidak ingin ku mengerti. Untuk itu juga, aku tidak ingin memikirkan tentang perasaan di antara sepasang kekasih. Di masa depan, mungkin aku juga akan memberikan hatiku kepada seseorang. Tetapi tidak sekarang. Kang Xia mengerti apa yang dimaksud Tang Xiu. Dia memegang lengannya dengan lembut dan berkata, menurut apa yang kamu katakan ketika kamu mengajariku teknik kultivasi itu, aku benar-benar bisa hidup sangat lama. Jika demikian, aku yakin aku akan dapat membuka hatimu yang tertutup, dan benar-benar dapat menyentuh hatimu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ada banyak pria hebat di dunia ini. Kenapa kamu? Dengan sangat serius, Kang Xia menyela. Memang ada banyak pria hebat di dunia ini, tetapi tidak ada yang lebih baik darimu. Kau adalah pria pertamaku, dan kau akan menjadi pria terakhirku. Tapi aku tidak bisa memberimu keluarga di masa depan. Tang Xiu menghela nafas. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak butuh keluarga. Kang Xia berkata tanpa ragu. Kau hanya perlu memberiku seorang bayi. Seorang bayi? Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, dia dan wanita itu telah bersama selama bertahun-tahun. Namun, tampaknya wanita itu tidak pernah mengandung anaknya dari awal hingga akhir. Bahkan jika para suprim yang sangat kuat di dunia abadi tidak dapat membuat wanita mereka hamil, tetapi bagaimanapun juga, itu sudah bertahun-tahun. Mungkinkah tidak ada kecelakaan, setidaknya sekali? Mungkinkah dia menggunakan cara khusus, dan dia sengaja tidak ingin memberinya anak? Benar. Mungkin perasaannya terhadapnya palsu. Kalau begitu, bagaimana mungkin dia bisa melahirkan anaknya? Cahaya suram dan putus asa melintas dari mata Tang Xiu. Dia mengangkat dagunya dengan lembut untuk menatap bintang-bintang yang jauh di langit. Matanya seolah-olah melihat melalui kubah langit. Seolah-olah tatapannya telah menembus dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tiba di dunia abadi untuk melihat sosok yang pernah membuatnya terpesona. Han Qingwu? Sedikit memucat. Tiba-tiba nama Han Qingwu muncul di benak Tang Xiu, bersama dengan bayangan orang lain yang sangat mirip dengannya. Mungkinkah dia? Meskipun mereka memiliki banyak kesamaan, tapi itu mungkin hanya kebetulan. Bagaimanapun, Han Qingwu hanyalah orang biasa. Mereka adalah 2 orang yang berbeda. Yang satu berada di dunia abadi, sedangkan yang satu lagi berada di bumi. Bahkan jika dia bereinkarnasi, atau jiwanya dipindahkan, kemungkinan dia bisa bereinkarnasi di bumi hanya 1/100.000. Terlebih lagi, meskipun kultivasinya tidak setinggi dirinya saat itu, mungkin hanya ada beberapa orang yang lebih kuat darinya di dunia abadi. Siapa yang bisa membunuhnya? Siapa yang bisa memaksanya untuk tidak punya pilihan selain bereinkarnasi atau memindahkan jiwanya? Di dalam hatinya, Tang Xiu merasa gelisah saat 2 wajah yang sangat mirip itu muncul dalam benaknya. Saat dia berbalik untuk melihat Kang Xia tampak linglung dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kang Xia tersadar dari lamunannya dan tampak sedikit malu saat menjawab. Aku bertanya-tanya tentang anak yang akan kita miliki di masa depan. Apakah anak itu laki-laki atau perempuan? Jika laki-laki, dia pasti sepertimu. Namun, jika perempuan, dia pasti mirip denganku. Jangan biarkan pikiranmu melayang dalam imajinasi liar. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Sekarang bukan saat yang tepat bagi kita untuk punya anak. Tunggu saja, kita akan membicarakannya lagi nanti.
Kang Xia mengangguk dalam diam, tampak malu-malu. Aku mengantuk, kata Kang Xia tiba-tiba. Tatapan Tang Xiu jatuh pada leher putihnya, lalu menyapu tulang selangkah sensualnya. Api menyala di dalam hatinya saat dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya yang harum. Sambil menuntunnya menuju kamar, dia tertawa. Meskipun kita tidak terburu-buru untuk punya anak, tetap saja, rasa berhubungan seks itu penting untuk dinikmati. Itu menjijikan. Malam itu, meskipun Tang Xiu sendiri adalah seorang kultivator, kelelahan yang ia rasakan tidaklah ringan. Sementara Kang Xia sendiri juga lelah dan tidak ingin jari-jarinya menyentuh dan bergerak. Di penghujung hari, Tang Xiu hanya memeluk tubuhnya yang bersih dan memeluknya hingga tertidur. Pagi selanjutnya. Seberkas sinar matahari menembus celah tirai jendela. Sinar itu jatuh ke tubuh Tang Xiu yang sedang berbaring di tempat tidur. Saat bulu matanya berkedip, dia terbangun dari tidurnya dan mendapati sosok Kang Xia tidak ada di sampingnya. Sudah bangun, bos? Kang Xia masuk melalui pintu kamar tidur. Ia langsung tersenyum manis saat melihat Tang Xiu sudah membersihkan diri dan berpakaian. Bersambung ke episode 93. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.